Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Efesus 2 ayat 7 menjadi dasar di dalam kita beribadah pada hari ini. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Mari kita sambut dengan memuji memuliakan namanya melalui Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 2. Dipersilakan duduk,
kita akan bersama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Inilah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami yang seringkali melakukan tindakan, ucapan tidak seturut dengan kehendak-Mu, apapun itu bentuknya, sehingga melukai hati Tuhan, bahkan juga melukai hati sesama kami. Ampuni ya Tuhan, dosa dan kesalahan kami. Darah-Mu yang kudus menghapuskan dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa secara bersama-sama kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus kita mendapatkan pengampunan dan pembasuhan dosa. Sebagaimana dinyatakan kepada kita, oleh karena iman kepada Yesus kita mendapatkan keselamatan. Berita anugerah pada saat ini diambil dari Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama menyambutnya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 287A, bait 1 dan 2 kita pujikan dengan bangkit berdiri. Sekarang beri syukur, hai hati mulut kami. Sempurna dan besar
kita bersama-sama untuk menyatukan hati, mempersiapkan menerima sapaan Tuhan melalui berita Injil pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah surgawi, saat ini kami mohon kuasa Roh Kudus menaungi setiap hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan, kami renungkan dapat memelihara iman kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ditinggalkan oleh orang yang sangat berarti dalam hidup ini, itu bukan persoalan yang mudah untuk kita terima. Pasti mengalami sebuah kesedihan, bahkan kalau boleh dikatakan kesedihan yang sangat mendalam. Demikian juga kepergian Tuhan Yesus dari kehidupan para murid pada waktu itu
bukan hanya membuat para murid merasakan kesedihan mendalam, tetapi juga mengalami ketakutan. Bapak Ibu Saudara bisa merasakan kalau mengalami ketakutan, maka kita tidak akan bisa untuk melakukan apapun karena takut menyelimuti kita. Demikian juga para murid pada waktu itu. Mereka takut mungkin berpikir bagaimana kehidupan mereka ke depan tanpa kehadiran sang guru. Atau di sisi yang lain, sebagaimana dalam bacaan kita, mereka juga takut ketika mereka harus mendapatkan imbas dari penguasa Yahudi. Nah, ketika ketakutan itu menyelimuti mereka, maka mereka tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Mereka berkumpul dalam sebuah ruang yang terkunci. Mungkin di antara mereka bisa saling menguatkan. Mungkin di antara mereka bisa saling menyampaikan apa yang ada di dalam isi hati mereka. Mungkin pada waktu itu selain ketakutan dan kesedihan, mereka juga merasakan atau mengalami rasa bersalah. Karena ketika guru mereka harus menghadapi derita salib, di antara mereka menyelamatkan diri masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kebersamaan para murid waktu itu, di mana mereka sedang mengalami ketakutan, tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang tidak pernah dipikirkan oleh para murid. Yesus hadir di tengah-tengah mereka, berdiri dan menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Yesus tahu persis apa yang pada waktu itu dialami oleh para murid. Sehingga ketika dia menyampaikan damai sejahtera bagi kamu, sebenarnya Yesus memberikan sesuatu kepada para murid itu supaya kesedihan yang mendalam, ketakutan yang menyelimuti mereka, rasa bersalah yang ada di dalam diri mereka hilang, diganti dengan sukacita. Karena damai sejahtera itu sudah diberikan kepada mereka. Tentu hal ini menjadikan para murid kaget. Semua perasaan negatif yang tadi takut, mungkin mereka sedang membicarakan sesuatu yang dialami beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, berubah menjadi sukacita. Nah, damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid itu bukan hanya untuk mereka sendiri. Karena tentu saja ada begitu banyak orang yang melihat bagaimana peristiwa Yesus mengalami penderitaan hingga penyaliban di kayu salib. Itu sebabnya para murid yang sudah menerima sukacita, di mana sebenarnya Yesus juga ingin mengatakan bahwa para murid itu tidak sendiri. Dia hidup untuk memberikan kehidupan bagi umat manusia, bagi para murid. Nah, apa yang sudah dirasakan itu harus disampaikan kepada orang lain, kepada setiap orang yang mereka jumpai. Terlebih di antara satu murid yang pada waktu itu tidak hadir adalah Thomas. Itulah sebabnya ketika mereka berjumpa dengan Thomas, mereka menyampaikan apa yang sedang mereka alami, apa yang sudah mereka alami. Ketika mereka sedang berkumpul dan pintu terkunci. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah
untuk mempercayai sesuatu yang di luar nalar. Bagaimana bisa Yesus sudah mati, pintu terkunci, tiba-tiba dia hadir di tengah-tengah para murid. Sulit untuk percaya. Itu adalah sesuatu yang wajar, harus dialami oleh para murid. Namun demikian, ketika Thomas tidak percaya, maka 8 hari kemudian mereka berkumpul kembali di ruangan yang sama. Di situ Thomas hadir. Dan ketika mereka juga melakukan hal yang sama, mengunci pintu, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Thomas yang semula tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh para murid. Ketika Yesus mengatakan, taruhlah tanganmu, cucukkanlah tanganmu ke dalam lambungku. Disitulah Thomas baru menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh murid yang lain betul adanya. Thomas kemudian menjadi percaya karena dia telah melihat sendiri. Itu sebabnya kemudian dia menyatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ini merupakan sebuah pengakuan iman yang besar dalam Injil, yang mana kita bisa menemukan salah satu pernyataan tentang pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Thomas percaya karena telah melihat secara langsung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama diingatkan bahwa Yesus benar-benar hidup, memberikan damai sejahtera kepada setiap murid dan setiap orang yang menjadi muridnya. Damai sejahtera itu membuat hati kita bersukacita. Apapun situasinya, damai sejahtera itu tidak akan menjadikan kita mengalami ketakutan, rasa bersalah, atau apapun juga. Damai sejahtera itu juga diberikan untuk kita, sehingga walaupun kita harus menghadapi berbagai persoalan, jangan takut. Yesus hadir di tengah-tengah kita, memberikan sukacita, supaya kita tidak berada di dalam kondisi yang membuat kita tidak berbuat apa-apa. Dan ketika kita menerima damai sejahtera itu juga harus kita sampaikan kepada orang lain. Perkara mereka menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Tetapi kita harus memberitakan. Ketika ada orang yang mengalami ketakutan, sapalah mereka. Ketika ada orang-orang yang mengalami permasalahan hidup, kuatkanlah mereka. Ketika mereka sedang mengalami berbagai macam kesulitan, kiranya itu juga senantiasa membuat kita melakukan sesuatu kepada mereka. Itulah yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Mari kita beritakan damai sejahtera itu dalam kehidupan ini. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah surgawi, Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur di tengah kehidupan ini Engkau kembali mengingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa hadir di tengah kehidupan umat manusia. Kiranya apa yang sudah kami renungkan menjadi kekuatan iman bagi kami semuanya. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak menyerahkan pergumulan kehidupan bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan menolong dalam pemerintah bangsa dan negara ini menghadapi situasi politik, ekonomi, dan juga berbagai macam masalah. Kiranya Tuhan menolong seluruh warga negara ini untuk bijak dalam menanggapi segala yang ada, sehingga antara pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama untuk menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di tengah negeri dan bangsa ini. Kiranya Tuhan terus memakai negeri dan bangsa ini, memakai gereja untuk menyatakan kebaikan kepada negeri dan bangsa ini melalui setiap kegiatan yang dikerjakan, baik secara internal maupun eksternal, sehingga damai sejahtera Tuhan benar-benar terwujud dalam kehidupan. Kami juga berdoa untuk keberadaan Jemaat Philadelphia. Kiranya Tuhan memberkati segala apa yang sudah kami kerjakan. Kiranya itu menjadi sarana berkat bagi kami dan juga kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pemulihan kesehatan, atas Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Ibu Nugroho Yulianto, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Paina Teguh Tri Raharjo, dan pemulihan kesehatan atas Ibu Anom Wahyuni, Ibu Sriwiyanti, dan juga saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan memulihkan mereka, menguatkan mereka, memberikan semangat kepada mereka agar mereka dapat menjalani hidup pemberian Tuhan dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga Jemaat Philadelphia yang harus menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini, terkait dengan kesehatan, terkait dengan ekonomi, terkait dengan sosial. Berkenan Tuhan menolong setiap keluarga Jemaat Philadelphia untuk senantiasa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam kondisi apapun, karena Tuhan terus berkarya atas hidup kami. Anak-anak kami dalam perjuangan mereka di tengah pekerjaan, di tengah studi, Tuhan juga menolong mereka supaya mereka
dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan sepenuhnya akan segala pergumulan hidup kami yang tidak bisa kami sampaikan kepada Tuhan secara langsung pada saat ini. Kiranya Tuhan yang berkarya atas setiap pergumulan kami masing-masing. Doa yang tidak sempurna ini, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sampai selama-lamanya. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita pada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 105 ayat yang pertama yang demikian. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait pertama dan kedua. Bawa persembahan. Jangan
kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mengadakan ibadah pada saat ini. Di dalam ibadah pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk mempersembahkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang. Tuhan, kiranya Tuhan terima persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan, atas pemeliharaan kepada kami setiap harinya. Persembahan ini kami aturkan dengan rasa sukacita kami, bukan karena keterpaksaan kami. Oleh karena Tuhan, berkatilah dan sucikanlah persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadikan sarana untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan apabila ada kekurangan kami, ada dosa-dosa kami di dalam kami mengaturkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera Allah sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Damai sejahtera itu harus kita sampaikan. Kita dipanggil menjadi dutanya di tengah dunia ini. Mari kita bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan PKJ 267, Damai di Dunia. Kita akhiri ibadah kita, bersama-sama kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah atas saudara semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya.